Halo, itu suaranya nggak hidup itu. Lupa. Sorry. Oh, Sudah masuk belum ini? sudah. Oke. Ayo kita intro yuk. Apa? Intro. Oh iya. Selamat siang. Saya Miko Fajuan. Saya ingin mempresentasikan tentang AVL3. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan teman saya terlebih dahulu. Yaitu ada Kevin Pratama yang mempresentasikan materi HIP. Kemudian ada Iman Akbar yang akan mempresentasikan materi DFS. Dan kemudian Irfan Leonardo yang akan mempresentasikan materi BFS. Kita mulai dari AVL3. AVL3. Cara menambahkan di AVL3. Untuk menjaga tree tetap seimbang, setelah penyisipan sebuah node, dilakukan pemeriksaan dari node baru ke root. Node pertama yang memiliki balance factor lebih besar daripada 1 diseimbangkan. Proses penyeimbangan dilakukan dengan single rotation maupun double rotation. Balance factor sama dengan left dikurang right. Balance factor node di AVL3 harus plus 1 atau 0 atau min 1. Penyeimbangan AVL3. AVL3 diseimbangkan dengan merotasikan node ke kiri atau ke kanan. Kasus penyeimbangan pada sebuah node. 1. Left of left. Mengalami left high dan left subtree-nya mengalami left high. Kedua, right of right. Mengalami right high dan right subtree-nya mengalami right high. Ketiga, right of left. Mengalami left high dan left subtree-nya mengalami right high. Left of right. Mengalami right high dan right subtree-nya mengalami left high. Contoh single rotation. Ini dikatakan tidak seimbang. Mengapa tidak seimbang? Dikarenakan bagian kirinya ini ada 2. 1 baris, 2 baris. 2. Sedangkan yang di bagian kanannya 0. Itulah mengapa tidak disebut seimbang. Dikarenakan, mengapa tidak seimbang? Dikarenakan 2 baris ini, 1, 2, dikurang baris kanan. Baris kanannya 0. 2 dikurang 0 sama dengan 2. Sedangkan yang di sini diperlukan harus plus 1, 0, atau min 1. Makanya harus diseimbangkan. Jadi seperti ini. 10-nya diturunkan, 5 dinaik. Ini adalah contoh kasus left of left. Contoh single rotation right of right. Sama seperti tadi, ini tidak diseimbang dikarenakan bagian kanannya itu 1, 2, 3. Tidak seimbang. Jadi harus diseimbangkan terlebih dahulu. 20-nya naik, 15-nya turun, 16-nya naik. Contoh double rotation. Double rotation seperti ini. 15-nya pertama-tama dinaikkan terlebih dahulu ke sini. Ya, naik sini. 16-nya turun. Lalu 10-nya diturunkan kiri. Mengapa diturunkan ke kiri? Karena di bagian kiri itu harus lebih kecil daripada yang di bagian atas. Sedangkan kalian kanan harus lebih besar daripada yang di atas. Seperti ini, 10 lebih kecil daripada 15. Dan 16 lebih besar daripada 15. Contoh double rotation untuk kasus right of left. Mengapa disebut right of left? Karena yang bermasalah itu di bagian sini. Di bagian sini, right of left. Ini right, ini left. Pertama-tama ini diangkat dulu 14-nya. Kemudian diputar hingga 14-nya naik ke atas, 15-nya di bawah. Seperti ini.
Ini ada contoh untuk AVL3. Pertama-tama insert 20 terlebih dahulu, kemudian insert 4, kemudian insert 11. Karena ini tidak seimbang, jadi harus diseimbangkan terlebih dahulu dengan cara diputar. 11 naik ke sini dulu terlebih dahulu, lalu 20 sini. Kemudian insert 2, kemudian insert 6. Kemudian insert 9. Ini double rotation. Pertama-tama dia seperti ini, tidak seimbang. Jadi dia harus 4-nya turun dulu ke sini pertama-tama. Turun. Kemudian 6-nya naik. Seperti ini. Belum. Naik. Ini simpan terlebih dahulu 9-nya. Disimpan dulu terlebih dahulu 9. Kemudian 6 di sini. 10-nya di bawah. Seperti ini. Rotate seperti ini. Kemudian dimasukkan lagi 9 di sini. Seperti ini. Kemudian insert 95. Kemudian insert 7 di sini. Karena kan ini tidak. Kemudian masukkan 73. Ini masih bisa diperkecil dengan cara di double rotate. Pertama-tama 73-nya naik terlebih dahulu ke sini ke 95. Naik. Sini. Mengapa dia di bagian kanan 95? Karena 95 lebih besar daripada 73. Kemudian diputar lagi sehingga 20 berada di bawah. Seperti ini. 73 di atas. 20 di bagian kiri dikarenakan 20 lebih kecil daripada 73. Kemudian insert 50. Sini. Kemudian insert 99. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Kevin Pratama, yang akan mempresentasikan tentang materi KIP.
Halo, selamat malam. Nama saya Kevin Pratama. Saya dari mahasiswa MDP, nomor NPM 2025 2024250070. Nah, hari ini saya ingin mempresentasikan tentang HIP, fixed HIP ya. Sebelum itu saya akan review. Tree ini adalah pohon, sedangkan ini representasi array. Representasi array itu adalah urutan node, ya, urutan dari node. Ini misalnya node 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 11, 12, 13. Ya, itu fungsinya menginsert, mendelete, dan juga eh, pembentukan heap serta pengurutan heap ya. Jadi bisa pembentukan heap dan pengurutan heap. Ini ada different index. Ini ada yang ini pakai binary, sedangkan ini mulai dari 1 ya. Nah, jadi terserah mau pakai mana. Tapi saya lebih suka nih pakai ini karena ini lebih cepat, lebih efisien. Oke, saya akan menganatomi tree-nya ya. Ini adalah root. Ini node awal ya, bisa 0. Ini adalah gagang atau simpul ya. Ini adalah subtree. Subtree itu dari keturunan dari si root A ini tadi. Ya, jadi dia sudah punya anak tapi dia punya cucu lagi. Ini child node, ini left node. Ya, ini parent node. Ya, ini parent. Itulah struktur pohon atau struktur tree. Di B itu anaknya siapa? D, E, F. Artinya parentnya siapa? D-nya? B berarti ya. Oke, saya akan ke heap. Heap adalah sebuah binary tree dengan ketentuan sebagai berikut. Tree harus complete binary tree. Ya. Semua level tree mempunyai simpul maksimum kecuali pada level terakhir. Pada level terakhir, node tersusun dari kiri ke kanan tanpa ada yang dilewatin. Perbandingan nilai suatu node dengan nilai node childnya mempunyai ketentuan berdasarkan jenis heap-nya ada di antaranya. Jadi ada max heap dan min heap. Contoh pengguna heap adalah persoalan yang mempertahankan antar prioritas ya. Di dalam antar prioritas, elemen dihapus adalah elemen mempunyai prioritas terbesar. Bisa terkecil, bisa tergantung ketentuannya. Dan elemen inilah yang selalu terletak di akar root. Bisa di awal node ya. Suatu heap dapat sewaktu-waktu berubah. Baik perubahan penambahan elemen ya, insert maupun penghapusan delete. Ada beberapa operasi yang bisa terjadi pada sebuah heap, yaitu reorganisasi ya. Ini fixed heap ya. Fixed heap. Ini insert ya. Insert. Ini berbentuk heap, salah. Ini berbentuk heap. Ini baru penyisipan heap ya. Ini insert. Penghapusan heap ya. Itu node root ya. Kita tuh dihapus node rootnya ya. Itu mendelete. Terus pengurutan heap, headshot. Ya, organisasi heap. Itu algoritma heap semuanya bekerja dengan prinsip bahwa modifikasi nilai prioritas pada suatu simpul dapat melanggar kondisi. Apabila bila kondisi heap itu dilanggar, maka heap itu harus diorganisasikan kembali. Jadi dia melanggar seperti apa? Tuh, dia melanggar syarat ini min heap. Nah, min heap itu kan harus parent node lebih kecil dari child node. Kenyataannya
Ada yang si parent node itu lebih besar dari child node. Nah, sedangkan max-heap parent itu harus lebih besar dari child node. Nah, ternyata dia melanggar. Kenapa? Ada satu node yang melanggar karena parent node lebih kecil dari child node. Nah, gimana caranya untuk memperbaiki? Nah, memperbaiki dengan cara itu ya dengan cara reorganisasi heap. Nah, reorganisasi heap itu ada dua ya. Ada up, ada down. Itu biasanya tergantung ini sih, tergantung soal dan juga tergantung si maunya, gimana yang mana enak, yang mana susah. Meskipun beda caranya, yang penting hasilnya sama. Ini cuma note saja ya, cuman isi pesan aja sih ini. Reorganisasi heap itu sama saja fix heap, karena dia memperbaiki prioritasnya dibagi terus. Nah, itu sangat berlaku bagi insert, delete, heap sort, atau pembentukan heap. Ya, itu berlaku. Oke, min heap ya. Min heap ini mempunyai ketentuan bahwa nilai suatu node lebih kecil atau sama dengan dari nilai chartnya. Ini rumusnya. Ya, jadi P lebih kecil sama dengan C. Ini rumusnya. Ini contohnya. Ini salah ya. Ini contohnya min heap ya. Ini saya salah. Ini harusnya 10 ya. Ini harusnya 30. Ini harusnya 90. Sedangkan ini 25, iya 24, ini 25. Ini 26. Ini 28. Nah, ini tinggal dibalik aja. Ini 35. Ini 72. Ini 35. Nah, dah. Nah, sesuai ya. Ya, sesuai ya. Artinya 24 jadi sudah sesuai ya ini ya, min heap-nya ya. Oke, max-heap. Max-heap itu mempunyai ketentuan bahwa nilai suatu node lebih besar atau sama dengan dari nilai chartnya. Ini rumusnya. P lebih besar dari C. Ini contohnya ya, ini contoh. Ternyata saya salah input lagi. Saya ganti 90. Ini saya salah input lagi ya. Seperti ini, max-heap. Oke, sekarang kedua, penyisipan insert. Ya, ini dilakukan ketika ada elemen mau diinsertkan ya. Jadi kita tuh menginsert data baru. Nah, algoritma untuk menyisipkan data adalah yang pertama, simpan elemen baru setelah data paling akhir ya. Jadi tree dengan level paling bawah dan pada posisi sebelah kanan dari data terakhir. Atau jika level telah penuh, maka simpan data baru tersebut dalam level baru. Yang kedua, lakukan reorganisasi heap pada node baru tersebut. Proses yang biasanya dipakai adalah proses shift up atau shift down ya, tergantung si penggunaannya atau gimana lah. Terus jadi simple ditambah 1 plus 1. Sedangkan ini kebalikannya. Nah, ambil nilai heap ya. Heap itu paling akhir ya. Kita ambil nilai heap. Jadi ini penghapusan delete ya. Jadi proses penghapusan itu ketika root suatu tree diambil ya. Jadi kita ambil node-nya, node paling akhir, terus kita replace yang word awal tadi, word atau node awal. Nah, yang word awal itu kita buang. Jadi ada algoritmanya, kita ambil nilai heap, terus ambil nilai prioritas pada node akhir, dipakai sebagai prioritas word. Ya, prioritas word itu apa? Ya, tadi saya bilang replace dia mereplace word yang telah dihapuskan. Terus lakukan proses reorganisasi heap pada sort. Umumnya proses dilakukan ada proses shift up dan shift down. Ini biasa tergantung si penggunaan dan juga
jenis heap-nya yang dia mau, yang soal yang ketentuan tadi, bisa max heap atau min heap. Ini juga sama. Ini banyak simpul dikurang 1 ya, min 1. Oke, studi kasus. Ini saya menggunakan soal ini ya, isu insert, fix heap, reorganisasi, gunakan min heap. Habis ini baru delete minimum pertama, habis delete minimum pertama baru saya cek lagi. Ini soalnya. Nah, ini terserah, tidak usah dipusingi ini cuma saya kasih bedain aja ya. Aduh, nggak tahu. Yang pertama saya insert. Jadi simpulnya tambah 5 ya, 1 ya. Jadi letak di sini. Nah, jadi pertama insert 1 letak di sini. Ya, letak di paling kanan ya. Urutannya dari kiri ke kanan, terus. Nanti di sini ini dia simpul bertambah 1 di 5. Oke, saya cek min heap. Ternyata di bagian min heap ini rupanya di sininya ini tidak memenuhi ya. Karena ini lebih besar dari 1. Nah, supaya dia min heap, nah maksudnya itu L-nya tidak kurang dari 1. Jadi sehingga kita harus meng-rotate. Ya, jadi 13 kita organisasi set down bawah, yang 1 kita ke atas, seperti ini soalnya. Ya, ini sudah di fix. Sekarang kedua saya cek lagi min heap-nya. Karena parent ini lebih besar dari node yang dipindahkan sebagai child, maka dilakukan reorganisasi set down menjadi seperti ini ya. Jadi dia dari sini ya. Ini kan sudah dipindahin ya. Nah, ternyata dari 8 ternyata ya dari 8 ini enggak memenuhi. Parent-nya ini tidak memenuhi ya. Jadi sehingga kita harus yang 8 ini kita reorganisasi set down. Satunya ke atas, jadi seperti ini. Ya. Agak sedikit rotasi ya. Nah, next. Setelah itu setelah itu mendelete minimum pertama, ya, mengurangi atau penghapusan node yang memindahkan node akhir yang ke node awal dihapus. Jadi seperti ini ya. Ini kan dari 13. Nah, 13 itu saya taruh sini, yang 1 itu saya buang. Nah, jadi dia seperti ini. Ya. Di 13 itu dari awal. Terus 15 itu saya kasih yang si 5 ini. Ya, salah. Yang 1 ini dihapus ya. Oke, sekarang saya cek min heap. Ternyata yang hasil yang hasil node akhir itu dipindah ke root ya. Ternyata tidak memenuhi min heap-nya karena 13 lebih besar dari 8. Ya. Jadi sehingga supaya menjadi min heap dilakukan reorganisasi set down sehingga tree menjadi seperti ini. Jadi seperti ini. Ya, jadi dirotasi dia. Terus pembentukan heap. Ini suatu complete binary mempunyai prioritas antar secara acak. Jadi yang harus dilakukan langkah yang harus dilakukan agar binarity tersebut dapat disebut sebagai heap adalah dengan melakukan proses shift down dari node bernomor tengah. Ya, ini rumusnya. Banyak node dibagi 2, n bagi 2 menurun sampai node pertama. Ya, jadi sampai 0 pokoknya. Sampai inilah, pokoknya sampai awal. Ini studi kasus, saya menggunakan maksib. Ya. Yang pertama, kita harus cari node tengah dulu dengan cara min n sama dengan 3 bagi 2. Jadi banyak simpul dibagi 2 sama dengan 1. Nah, maka di sini jadi karena kita dapat 1, kita urutkan dulu dari 1 sampai ke 0. Kita cek node satunya. Nah, node satunya ini kita cek ya. Ternyata dia lebih kecil dari ininya ya.
Jadi dia no maksib. Nah, supaya kita bisa maksib, makanya kita perlu merotasikan. Jadi 5 ke sini, ya, terus 8-nya kita ke sini. Sehingga terbentuklah seperti ini. Ya. Terus kita cek lagi. Nah, ternyata setelah kita cek ini, setelah kita rotasi ya, di node kita cek lagi node paling awal. Nah, ternyata tidak memenuhi maksibnya karena 7 lebih kecil dari 8. Karena dia si parent ini lebih kecil dari si anaknya yang sudah dipindahkan ya. Jadi perlu memindahkan dengan organisasi shutdown sehingga menjadi seperti ini. Jadilah seperti ini. Ya. Ini sebagai tanda panah untuk ini ya. Ini hasilnya nih. Sini ya, sini. Ya, ini. Jadi supaya hasilnya seperti ini hasilnya. Ini hasilnya. Jadi 0, 1, 2, 3 ini sebagai arraynya saja ini. Ini tinggal kita cocokin aja nanti. Ya. Ikutin di sini ya. Ya, frekuensi shutdown tuh ya ini, kita turunin aja ini ya. Ini turun, ini naik, ya, ini naik. Tuh. Oke, sekarang pengurutan heap sort. Oke. Pengurutan heap sort itu dapat dilakukan dengan algoritma seperti bawah ini ya. Jadi yang pertama kita harus cek heap maksimum ya. Terus yang kedua, jika n lebih besar dari 1, maka tukarkanlah nilai prioritas root pada simpul takhir. Ya, ini dengan cara seperti ini kayak saya tidak tahu ya. Simpul ke n, tetapi jika n sama dengan 1, maka ambillah nilai pada di root. Kemudian nilai banyak simpul n dikurangi 1. Jika lebih dari 1, maka heap yaitu proses shift down pada root. Terus yang kelima, langkah B dan D sampai simpul n sama dengan 0. Pokoknya sampai habis. Oke. Ini studi kasus sudah saya buat ya. Yang pertama kita harus mencari jumlah dulu ya. Ini dari 0 sampai 4 ya. Jadi ada 4 buah ya. Ada 4 buah n. Tapi setelah itu kita cari mid-nya ya. N sama dengan ya jumlah simpul seperti tadi sama dengan 2. Kita diurutkan lagi node 2-nya ya. Kita urutkan node-nya ya. Pengecekan node-nya itu diurutkan lagi sesuai dengan ini tadi ya. Jadi kalau dari 2 ambil dari node 2. Kalau 3 dari 3 dulu. 3 ke 0 ya. Kita cek node 2-nya. Karena parent-nya lebih besar dari child, maka tidak perlu di reorganisasi. Nah, karena ini ketentuan soal ini dia mintanya maksib ya. Dia maksib. Terus yang kedua, node 1 cek. Ini berurutan descending ya. Untuk pengecekan node itu ya. Oke, karena node parent-nya lebih besar. Oke, di sini ya node 1-nya tuh ya. Cek 6-nya. Sini node 1-nya. Ternyata 5 ini tidak memenuhi karena yang 5 ini lebih kecil dari 6. Supaya memenuhi ya, maka dilakukan reorganisasi shutdown. Sehingga menjadi seperti ini. Jadi 5-nya itu di shutdown, 6-nya dinaikin. Jadi seperti ini. Ya. Terus node 0. Karena parent lebih kecil dari anaknya ya, maka perlu di reorganisasi shutdown. Nah, ini maksudnya ini si 2-nya ini ya, yang 6 sudah dipindahkan ini, ternyata 2 ini tidak memenuhi. Karena si 2 ini lebih kecil lagi dari si anaknya ya, dari 6. Supaya maksib, maka si 2 ini perlu di reorganisasi shutdown. Di 2-nya dibawa ke bawahin, 6-nya ke atas sehingga menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini.
Oke, sekarang menghapus akar. Menghapus akar itu ya menghapus akar ya. Jadi ini dari 2. 2 ini kita pindahkan ke sini. Ini sebagai not akhir pindah ke sini 6. Terus 6 itu pindah ke bawah lagi. Nah, 6 ini kita kasih warna merah supaya itu dianggap dia sudah tidak ada lagi atau tiada. Atau kamu dibuang nggak masalah atau buang sekaligus sama ini nggak masalah ya. Jadi sehingga berkurang jadi 3 simpul sisanya. Ya. Jadi tukar kembali dari nilai root 0 dengan data terakhir n sama dengan 4 menjadi seperti ini. Jadi dari ini ini kan root 0 ya. Ini n4-nya. Nah, ditukarin sini, terus ini ke sini lagi ya. 6-nya itu. Buat lawan. Nah, setelah itu cari tengah simpulnya. Mid n sama dengan 3 dibagi 2 sama dengan 1. Ya. 1 artinya pengecekan dari urutan 0 ke 1 berarti. Nah, karena parent lebih besar dari child, maka tidak perlu diorganisasi. Ya. Karena ini sudah memenuhi maksib. Ya, 5, 1. Nah, 5 lebih besar dari 1. Not 0 ya. Nah, karena not 0 ini kita cek lagi di sini 0 ya, 0 di sini. Nah, karena si 2 ini ternyata tidak maksib. Karena si 2 ini lebih besar dari 5. Lebih kecil dari 5. Nah, supaya bermaksib, maka dilakukanlah set down ya. Organisasi set down. Jadi si 2 ini dari 5, 2 ini ke 5, 5 ke atas. Jadi seperti ini. Ya. Terus menghapus akar. Menghapus akar itu sama seperti tadi. Tukarkanlah kembali nilai root 0 dengan data terakhir N3. Oke, N3-nya di sini N3-nya ya. N3 di sini N3-nya. Nah, N3-nya itu kita tukar ke sini. Ya, N3-nya itu ke atas. Terus 5-nya itu pindah ke sini lagi. Ya. Jadi seperti ini dia. Di sini ke sini lagi ya. Jadi seperti ini dia. Tuh, jadi dia seperti ini. Ya. Ini tanda panah ke sini ya. Ini dari ke sini. Ya, ini saya buat sengaja untuk seperti ini nih. Gini aja. Saya buat sengaja untuk ini ya, biar ngerti dikit lah. Jadi takutnya nggak ngerti nanti. Jadi makanya saya buat seperti itu. Oke. Nah, jadi kan dikurang 2. Jadi kan karena dihapus tadi kan jadi kurang jadi 2 ya. 3 kurang 1 sama dengan 2. Oke, sekarang cari lagi simpul tengahnya. Dengan cara min n sama dengan banyak simpul dibagi 2 sama dengan 1 ya. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ikutin lagi tadi seperti itu ya. Artinya artinya kita mencari mengecek maksib dengan urutan dari node 1 sampai 0. Kita cek node satunya. Oke, di node satunya ini tidak ada masalah ya. Karena dia sudah tidak punya anak lagi. Oke, jadi tidak perlu di ini lagi ya, di set down set apa lagi ya. Mungkin 0. Nah, 0 baru di sini. Ternyata yang satu ini ya. Sebentar. Iya, kekecilan ini. Sebentar. Ya, saya agak ke atas sedikit. Nah, ya. Oke. Ternyata yang si node 0 ini ya, ternyata di sini tidak memenuhi. Kenapa? 1 lebih kecil dari 4. Ya. Artinya dia bukan maksib. Nah, supaya dia menjadi maksib, lakukanlah polycator down. Jadi satunya atau set down ya istilahnya. Jadi 1 itu di set down ke bawah, terus 4-nya di up. Jadi seperti ini. Hasilnya seperti ini hasilnya. Oke, next. Menghapus akar. Oke.
menghapus. Sama seperti cara tadi ya. Jadi sama seperti cara tadi. Jadi si 4 ini salah ini. Dari sini dulu ya, dari sini. Ini 1 ya. Ini 1 ini pindahkan ke sini. Terus 4 itu pindah ke bawah lagi. Ya, menjadi seperti ini. Ya. Dia menjadi seperti ini. Nah, karena dia menjadi seperti ini ya, 4-nya sudah dikasih merah, artinya simpul berkurang dong. Jadi dari 2 dikurang 1 sama dengan 1. Artinya kita hanya mencari not 1. Nah, kenapa saya tidak pakai cara yang seperti ini tadi ya? Ini. Karena kalau 1 dibagi 1 ya 1. Jadi langsung aja. Digasin aja. Ya. Cek not 1-nya. Tidak ada bermasalah ya. Maksib memenuhi. Karena tidak ada child. Sekarang kita cek not 0. Nah, ternyata yang 0 ini ya. Ternyata yang ini tidak memenuhi. Karena not 1 ini. Karena 1 ini lebih kecil dari 2. Nah, supaya dia menjadi maksib, ya, maka dilakukanlah set down. 1-nya di set down ke bawah, 2-nya di atasin. Jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini dia. Jadi seperti ini. Ya. Ini harus maksib intinya. Oke. Setelah itu kita menghapus simpul akhir atau menghapus akar ya. Salah, ini bukan akhir, ini menghapus akar. Akar ini. Ya, ini menghapus akar aja deh, jangan usah simpul-simpul lah, susah ini jelasinnya. Oke, menghapus simpul ya. Jadi karena dia dari kita hapus simpul di sini ya. Nah, di sini kan udah paling akhir ya. Jadi sama cara seperti tadi. Kita pindahin yang paling akhir, kita pindah ke atas, nanti 2-nya di sini. Nah, 2-nya itu kita matiin. Kasih warna merah jadi seperti ini. Nah, karena sudah dimatiin semuanya ya. Jadi 1 kurang 1 0. Nah, karena dia 0, udah langsung aja dimatiin juga ya. Habis sudah. Ya. Jadi seperti itulah caranya ya. Oke, ini soal cari min heap, delete minimum pertama, habis itu baru insert. Yang pertama kita cek 85 skip karena itu punya anak. 45 skip dong ya, karena dia punya anak. 45 skip tidak punya anak, kita ke 64. Tidak punya anak, skip, maksib terpenuhi. Ini maksib terpenuhi. Maksib terpenuhi. Salah. Ini min heap terpenuhi, tidak punya anak. Ini min heap terpenuhi, tidak punya anak. Ini min heap terpenuhi, tidak punya anak. Ini juga sama. Nah, ini terpenuhi karena 20 lebih kecil dari 85. Oke, setelah itu kita ke 10 ke 20. Nah, ternyata dia memenuhi. Kenapa? 10 lebih kecil dari 20. Terus 10 lebih kecil dari 25. Lanjut, next. Sekarang 72. Nah, ternyata dia tidak memenuhi. Karena 72 lebih kecil dari karena 72 lebih besar dari 35. Nah, supaya dia menjadi min heap, maka kita lakukan perlocated down atau set down dengan cara menukarkan set down tuh dengan cara menukarkan 72 ke bawah dan 35 ini ke atas. Ya. Jadi sehingga jadi seperti ini caranya set down tuh. Set downnya seperti ini. Ini set downnya seperti ini caranya. Ini kita tukar ke sini ya. Ke bawah, nah terus ke atas sini ya. Sehingga jadi 35. Ya, sehingga jadi 35. Yang untuk ini nanti saya ubah kalau sudah selesai nanti. Biar nggak capek nanti. Tapi sudah tahu caranya ya. Tapi caranya sudah tahu caranya. Oke, kita cek supaya 35 lebih kecil dari 72, 35 lebih kecil dari 64. Artinya memenuhi. Sekarang kita cek 24.
Nah, ternyata 24 ini tidak memenuhi karena 24 lebih besar dari 10. Nah, agar memenuhi min heap, maka kita perlu melakukan shutdown lagi dengan cara ya shutdown. Jadi si 24 parent, jadi si parent ini kita shutdown lagi. Kita shutdown ke bawah ya, ke sini ya. Terus 10 ini kita ke sini. Nah, ini sudah memenuhi ya. Nah, ternyata masih aja belum terpenuhi karena 24 lebih besar dari 20. Nah, maka shutdown lagi si parentnya ini ya. Parentnya ini shutdown lagi parentnya. Kayaknya kita shutdown lagi. Di 24. Jadi 24-nya kita ke bawah, terus 20-nya ke atas. Tuh, seperti ini ya. Nah, inilah min heap sepenuhnya. Nah, ini baru saya tukar ya. Ya, 20. Ini 24. Ini 24, ini 20 ya. Ini salah. Ini 35. 35. Kacau. 35, 24. Ini 25. Ini 72 ya, karena habis di shutdown tadi. 64, 85. Oke, pas. Oke. Oh, masih belum ternyata. Delete minimum pertama. Delete minimum. Oke, delete minimum seperti yang tadi. 85 ini ya, kita ke atas 85-nya. Jadi note yang paling akhir ini kita pindahkan ke note ke akar yang paling awal. Jadi sehingga yang ini sampai ke bawah lagi dia. Ya, kita kasih warna merah. Nah, udah. Anggap saja itu hilang sudah ya. Nah, terus 85 di sini. Nah, kita cek 85-nya. Nah, ternyata dia tidak min heap karena dia lebih besar, 85 lebih besar di 20. Nah, supaya min heap, maka kita melakukan prelocated down. Di supaya ini kita set down, ya organisasi set down, terus 20 kita set up. Nah, di sini udah memenuhi. Ternyata masih belum. Karena 85 lebih besar dari 24. Nah, supaya dia menjadi min heap, si parent ini mau di set down lagi berarti ya. Ya, berarti si parent ini di set down lagi dengan cara menukarkan ke bawah, terus ini ke atas. Terus ke sini. Nah, selesai. Ini udah hilang ya. Udah hilang. Nah, terus insert 40 di sini, insert 40. Tambah baru lagi ya. Jadi replace dia. Nah, ternyata tidak memenuhi. Ternyata non min heap karena 85 lebih kecil dari karena 85 lebih besar dari 40. Nah, supaya dia memenuhi, maka si parent 85 ini di set down. Terus yang 40 ini ke atas. Nah, ini buat terpenuhi ya. Jadi ada perubahan di sini ya. Ya, kita tukar di sini ya. Terus 3-nya tuh 40. 85. 85 ya, 6 3-nya itu 40. Ya, udah pas. Oke, sekarang mencari maksib. Caranya juga udah pasti lain ya dengan min heap ya. Min heap itu kan mencari yang paling kecil.
Sedangkan maksib itu ya PL-nya harus lebih besar dari anaknya dong. Ya. Oke, kita cek. Di sini maksib, ini juga maksib, karena yang sampai sini ini ya, ini merupakan left node atau child node. Child node itu tidak punya parent, child node itu tidak punya anak lagi berarti ya, karena itu sudah left node, sudah paling akhir dia. Left node ya, maksud itu dia udah paling akhir sih, udah di daun dia ya. Nah, di sini kita cek di node 3-nya. Terpenuhi tidak? 90, ini juga ini. Ya, maksib. Karena parent lebih besar dari anaknya. Kan kita ke sini. Nah, ternyata si 20 ini non maksib. Kenapa? Dia lebih kecil dari 90. Nah, supaya dia 90 lebih besar dari 20, maka si 20 ini di set down. Dan ke sini, sedangkan 90 ini kita set up. 90 ini kita set up. Nah, itu kita set up 90-nya. Ya, kita set up 90-nya. Nah, sudah itu ternyata yang parent yang sudah di set down ini ternyata lebih kecil dari 85, sehingga dia dikatakan non maksib. Oleh karena itu diperlukan lagi makanya si 20 ini harus di set down lagi ke bawah, 85 ke atas. Nah, sehingga maksib terpenuhi. Ya. Sekarang kita ke sini. Cek 72 lebih besar dari 64. Ya. 70 dan juga 72 lebih besar dari 35. Ya. Lebih gede. Artinya maksib terpenuhi. Nah, sekarang yang not paling akhir ini ternyata non maksib. Karena dia bukan lebih besar, karena si 24 ini bukan lebih besar dari 90 atau sebutannya 24 ini lebih kecil dari 90. Nah, supaya dia maksib, artinya si parent ini harus di set down ke bawah. 90 ini kita pindahin lagi. Nah, sehingga ini terpenuhi. Nah, setelah yang node yang parent ini kita pindahkan dengan set down, ya, ternyata tidak terpenuhi, ya. Kenapa? 24 lebih kecil dari 85. Ya, oleh karena itu, karena si node parent yang sudah dipindahkan dengan set down ternyata lebih kecil dari si anaknya. Oleh karena itu yang parent yang sudah dipindahkan tadi dilakukan set down lagi dengan cara set down lagi di 8, jadi 24 ke sini, ya, 85-nya ke sini. Tuh. Setelah kita cek lagi, 85 lebih besar dari 25. Ya, maksib ya. Terus 24 lebih besar 85 lebih besar dari 24, maksib. Nah, sekarang kita ke 24. Lebih besar dari 10, ya, maksib. 24 lebih besar dari 20, maksib. Yes. Artinya ini sudah maksib ya artinya ya. Oke. Saya akan replace dulu. Nanti saja replace-nya ya. Saya akan mendelete max pertama. Nah, ini delete max pertama nih. Nah, artinya si 10 ini kita pindahkan ke sini. Ya. Ini sebagai node akhir. Terus yang root ini kita pindah ke sini. Nah, kita kasih ini.
Anggap saja ini hilang, sudah tiada. Oke, kita cek, rupanya dia bukan maksib. Karena si 10 ini lebih kecil di 85. Oleh karena itu, si node peon yang 10 ini dirotasikan dengan set down. 85-nya di setup ya. Oke. Dicek lagi, ternyata masih non maksib karena node peon yang 10 ini ya, yang dipindahkan dengan set down ternyata lebih kecil dari 25. Oleh karena itu, ya dilakukan lagi set. Jadi ya node peon yang sudah di ini tadi ya di set down lagi. Di 10 ini kita set down lagi. Terus 25 kita set up. Udah. Kan terpenuhi sudah ya. Oke. Sekarang kita insert 11, bukan 10 ini. Tapi sudah tidak apa-apa juga sih kalau sama-sama ya. Saya insert 11. Ini artinya hilang sudah ya. Ini sudah baru ini, karena dia sudah baru. Ini 11. Ya. Oke, ini saya lupa ganti ya. Ini masih hilang ini. Emang sudah dari awal udah hilang ini. Mana ya? Saya harus delete. Delete columns. Oke. Jadi sehingga nilainya ya oke 85, 25, 22, 24, 10, 35, 64, 20, dan 11. Habis. Ya, udah habis. Cuman itu saja yang saya bisa jelasin tentang heap ya di bagian fixed heap ya. Ya seperti itu saja pembahasan ini. Oke. Saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata-kata atau masih ada kurang jelas dan juga sedikit ada kata-kata bikin tersinggung ya atau menyinggungkan. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih. Ini stop recording ya. Kelihatan nggak? Tampil. Baik, di sini saya akan mereview sedikit tentang apa tuh FL3. FL3 yaitu binary search tree yang memiliki perbedaan tinggi atau level maksimal 1 antara subtree kiri dan subtree kanan. FL3 muncul akan menyimbangkan binary search tree. Dengan FL3 waktu pencarian dengan bentuk tree dapat dipersingkat dan disederhanakan. Di sini juga terdapat tujuan FL3. FL3 ditemukan oleh Edelson, Vilsky, dan Landis. FL3 merupakan salah satu jenis BST atau binary search tree. BST digunakan dengan tujuan untuk mempercepat pencarian data. Di sini terdapat FL3 instruction.
terdapat 4 kasus yang biasa terjadi saat operasi insert dilakukan, yaitu kasus pertama, node terdalam terletak pada substrat kiri dari anak kiri anggap saja T itu ialah node yang harus diseimbangkan kembali. Kasus kedua yaitu node terdalam terletak pada substrat kanan dari anak kanan, atau right. Kasus ketiga yaitu node terdalam terletak pada substrat kanan dari anak kiri atau left. Kasus keempat terletak pada substrat kiri dari anak kanan atau right. Dari 4 kasus tersebut kita dapat diselesaikan dengan melakukan rotasi, yaitu single rotasi, double rotation. Single rotasi sebelumnya mungkin telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Single rotasi ini dilakukan apabila searah atau kiri left atau right. Seperti contoh yang ada di atas, left karena 30 ke 22 yaitu ke kiri, dan dari 22 ke 15 itu juga ke kiri. Di sini terdapat double rotation, mungkin sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya. Double rotation dilakukan apabila searah atau kiri ke kanan atau sebaliknya, yaitu kanan ke kiri. Kita bisa lihat angka yang di atas, mungkin kita bisa terdapat yang 22 sama 27 itu mungkin terdapat double rotation, yaitu right atau kanan ke kiri. Kita akan membahas tentang BFS. BFS yaitu brute force search, adalah salah satu algoritma yang dilakukan untuk pencarian jalur. Algoritma ini adalah salah satu algoritma pencarian jalur sederhana, di mana pencarian dimulai dari titik awal, kemudian dilanjutkan ke semua cabang titik tersebut secara terurut. Jika titik tujuan belum ditemukan, maka perhitungan akan diulang lagi ke masing-masing titik cabang dari masing-masing titik sampai titik tujuan tersebut ditemukan. Proses terbesar 15 simpul yang terjadi
pada pencarian binary versus atau WFS. Kita mungkin kita membahas langkah-langkah BFS, yaitu kita dapat memasukkan simpul ujung atau akar ke dalam antrian. Selanjutnya kita dapat ambil simpul dari awal antrian, lalu kita dapat cek apakah simpul merupakan solusi. Jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Jika simpul bukan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut atau anak simpul ke dalam antrian. Selanjutnya, jika antrian kosong dan simpul sudah dicek, pencarian selesai dan mengembalikan hasil solusi yang tidak ditemukan. Selanjutnya kita dapat mengulangi pencarian dari langkah kedua. Di samping gambar tersebut kita dapat melihat langkah-langkah dari BFS yang 15 simpul BFS tersebut. Mungkin sebagai referensi, algoritma BFS kita dapat temukan di Google, AVL3, struktur data, mungkin banyak referensi yang terdapat di Google. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang BFS. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas ataupun kurang dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Imam Akbar. Terima kasih. Udah muncul kan? Udah muncul belum? Muncul. Oke, di sini saya Iman Akbar akan menjelaskan tentang sepengetahuan saya tentang depth first search ini, atau biasa disebut juga DFS. Kita mulai dari pengertiannya dulu. DFS itu adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk pencarian jalur. DFS ini sangat berbeda dengan BFS ya. Kalau BFS itu melakukan perhitungan secara terurut dari urutan pertama sampai urutan terakhir.
maka kebalikan dari BFS itu yaitu melakukan perhitungan secara urut dari urutan terakhir. Setelah menghabiskan semua kemungkinan dari titik terakhir, barulah mundur ke titik-titik sebelumnya sampai pada titik pertama. Oke, ini adalah beberapa metode dari pencarian mendalam tentang DFS ini, yaitu menggunakan transversal mulai dari simpul P, ini adalah simbol HJP. Algoritma tentang DFS itu yaitu kunjungi simpul V terlebih dahulu. Yang kedua, kunjungi simpul W yang bertetanggaan dengan simpul P. Yang ketiga itu ulangi DFS mulai dari simpul W, mulai dari tengah kembali. Setelah itu ketika mencapai simpul U sedemikian sehingga semua simpul yang bertetanggaan dengannya telah dikunjungi, pencarian dirunut balik atau disebut juga backtrack ke simpul terakhir dikunjungi sebelumnya dan mempunyai simpul W yang belum dikunjungi. Terakhir itu pencarian berakhir bila tidak ada simpul yang belum dikunjungi dapat dicapai simpul yang telah dikunjungi. Baiklah, langsung saja kita ke contohnya. Di sini terdiri dari 13 data dengan A sebagai root, berarti dari A urutan abjad A sampai urutan M, pas 13. Yang ditanya adalah data yang kita cari adalah data L. Pertama-tama kita harus cek kumpulan data pastinya yang akan kita cari, maka batasannya adalah sebagai berikut. Kalau kita udah tahu soal tentang ini, mari cek di sini, di gambar sini contoh soalnya. Terus angka 3 yaitu A merupakan root dan menjadi starting point pencarian. Berarti A itu ada di sini, berarti yang utama. Jadi poin utama. Pencarian biasanya dilakukan secara random. Lalu untuk contoh kali ini kita tentukan data yang paling kiri adalah data yang pertama yang menjadi starting point. Karena A bukan data yang kita cari, maka pencarian dilanjutkan dengan menuju poin berikutnya yaitu B, C, D. Berarti kalau A bukan data yang kita cari, berarti kita cek mulai dari sini dulu. B, C, sama D. Oh ya, ada catatan perlu diingat, DFS menggunakan metode Kiwi, LIFO, atau last in first out, di mana data terakhir yang dicari menjadi data pertama yang selesai dieksekusi. Pada data B dan C, kita mulai dari B, karena B bukan yang kita cari, maka dilanjutkan untuk menuju poin berikutnya yaitu anak dari B yaitu data E. Berarti ini bukan termasuk data yang kita cari, berarti kita beralih ke bawah sini ke F, maksud saya E. Oke. Setelah kita cek data E, pada poin kelima, pada data E tidak ditemukan apa yang kita cari, maka lanjut ke poin berikutnya yaitu data K. Berarti data E bukan data yang kita cari. Berarti kita beralih ke selanjutnya yaitu data K. Karena data K juga bukan data yang kita cari, lalu berpindah ke child berikutnya yaitu F. Berarti di sini dari kiri dari B K bukan yang kita cari, E sama K. Berarti pindah ke cabang selanjutnya yaitu data F. Langsung dapat poin ketujuh yaitu F bukan data yang kita cari
karenanya kita berpindah menuju data C pencarian terus dilakukan mendalam jika suatu parent memiliki child dan apabila child menjadi parent dan memiliki child lainnya. Berarti data B sama berarti bukan B, E, K, F bukan data yang kita cari. Jadi hiraukan saja langsung pindah ke data C sini. Lanjut, kita ke poin 8, data C bukan data yang kita cari, maka berpindah ke poin G. Begitu pula dengan poin G yang kita cek juga. Berarti C bukan data yang kita cari, kita berpindah langsung ke G. Langsung ke poin 9, dari G berpindah ke child lainnya yaitu data L. Nah, sampai poin ini juga ternyata data L merupakan data yang kita cari sehingga pencariannya berhenti. Berarti kalau G bukan kita cari, berarti ini dong data yang kita cari. Berarti dari anak dari C yang H sama data D, I, J, M bukan, gak usah kita gak usah kita cek lagi karena L-nya sudah disimpul ini anak dari G. Kesimpulan dari contoh kali ini yaitu kita harus cek satu persatu semua dari awal, semua dari melalui data B kita cari satu persatu, belum ketemu juga kita pindah ke data selanjutnya yaitu C, G, H, D juga cari satu persatu. Nah, setelah kita nemuin berarti di L ini ada di data C lalu ke G langsung ketemu hasil dari apa yang kita cari. Ya, begitu saja penjelasan tentang DFS ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penjelasan. Saya mohon maaf. Terima kasih.